Saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di Candi Patirtan Geneng yang lokasinya berada di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Mari kita telisik Candi Patirtan Geneng ini. Candi Patirtan Geneng, Kabupaten Kediri, sebuah struktur bangunan kuno berupa pertirtaan di Dusun Kebon Agung, Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, perlahan-lahan telah menampakkan wujudnya. Tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur memulai ekskavasi tahap pertama itu pada tahun 2020 lalu. Pada ekskavasi tahap pertama ini, tim telah berhasil menemukan 4 jalat wara atau pancuran air kuno yang masih menempel. Penemuan ini menjadi sangat penting karena juga ditemukan 2 buah prasasti, yaitu Prasasti Geneng 1 yang berasal dari Bhamaswara pada masa Kerajaan Kediri abad 12 dan Prasasti Geneng 2 dari masa Tribuana Tunggadewi pada masa Kerajaan Majapahit abad ke-14. 2 prasasti tersebut diketahui bahwa tempat ini merupakan lokasi peribadatan bangunan suci yang penting mulai masa Kerajaan Kediri hingga masa Kerajaan Majapahit. Seperti pada umumnya bahwa dari dahulu sebelum beribadah bahwa mereka harus membersihkan diri dahulu seperti wudhu kalau saat ini. Dulu mungkin harus mandi di sumber air bagi mereka yang mau beribadah. Dan hari ini merupakan ekskavasi tahap kedua yang dimulai bulan Juli tahun 2020 berhasil menemukan pintu masuk pertirtaan di sisi barat. Tim ekskavasi juga menemukan beberapa arca yaitu Dwarapala, arca Yoni, dan arca Kepala Kala. Dengan penemuan tersebut, tim dapat menginterpretasikan bahwa pertirtaan ini merupakan bagian dari kompleks percandian yang lebih besar yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Harapan besar kedepannya dapat menemukan sebuah kompleks percandian yang merupakan simbol sejarah masa kuno dari Kerajaan Kediri dan Majapahit yang telah terkubur akibat aktivitas erupsi Gunung Kelut. Tercatat dalam Badan Geologi Indonesia, letusan besar Gunung Kelut pernah terjadi dan menenggelamkan daerah-daerah sekitarnya. Hal ini juga sebagai bukti bahwa Kediri itu tanahnya subur yang juga menjadi peradaban di masa-masa kuno. Tahap kedua ekskavasi berfokus untuk memperjelas pembukaan pertirtaan yang tertimbun. Juga akan menata lingkungan ini supaya tidak terjadi tanah longsor dengan membuat talut-talut untuk menjaga agar saat musim hujan tanahnya tidak merusak cagar budaya ini. Terlebih lokasi di mana pertirtaan ini ditemukan tanah cadas dan berlapis-lapis akibat erupsi Gunung Kelut. Ini bisa menjadi salah satu peninggalan sejarah di lereng Gunung Kelut di mana banyak menyimpan sejarah era Kerajaan Kediri dan Majapahit. Struktur pertirtaan ini terbuat dari batu bata merah. Diperkirakan pertirtaan ini bagian dari kompleks percandian yang besar era Kerajaan Kediri Majapahit abad ke-12 sampai 14 Masehi. Pertirtaan ini berukuran 4,8 meter kali 5 meter setelah menggali hingga 2 meter kedalamannya. Dinding bagian atas pertirtaan sudah mulai rusak, sedangkan sisi timur masih utuh. Di sana ada profil selasar dan 3 bilik di bagian bawah. Selain struktur pertirtaan, ditemukan juga adanya 4 jalat wara atau pancuran air berbahan batu andesit di dalamnya. Di sana ada profil selasar dan 3 bilik di bagian bawah. Selain struktur pertirtaan,
juga ditemukan 4 jaladwara pancuran air yang berbahan batu andesit. Jaladwara ini ditemukan di kedalaman 1,5 meter. Ketiganya berupa makara dan 1 arca dewa yang sedang mengendarai kuda. Kondisi jaladwara masih utuh dan menempel pada dinding pertitaan. Sejauh ini kami belum menemukan lantainya. Ini menurut tim ekskavasi. Ekskavasi tahap pertama baru berlangsung 5 hari. Diduga pertitaan ini adalah bagian dari kompleks candi yang cukup luas yang tertimbun akibat banjir lahar Gunung Kelut. Temuan ini berhubungan dengan prasasti Geneng 1 dan Geneng 2 yang sebelumnya ditemukan di Brumbung, Desa Brumbung. Prasasti Geneng 1 ini berasal dari masa Pamaiswara Kediri tahun 1128 Masehi, sedangkan prasasti Geneng 2 saat Majapahit dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi yaitu tahun 1329. Pertitaan Geneng ini menjadi titik awal merekonstruksi daerah yang berada di 7 km di sisi utara Gunung Kelut, tepatnya pada masa Kediri dan Majapahit. Kedua prasasti ini disebut adanya daerah bebas pajak atau SIMA yang bernama Geneng. Saat ini kedua prasasti disimpan di Balai Desa Brumbung bersama temuan benda purbakala lainnya yang sebelumnya yaitu Loni, Yoni, Dwarapala, dan Arca Brahma. Sehingga Brumbung sebagai sebuah titik penting peradaban di masa silam. Diduga selain kompleks percandian, tempat ini juga merupakan pemukiman. Yang ditemukan saat ini memang baru pertitaan saja. Ke depan diharapkan ada potensi-potensi kepurbakalaan lainnya di daerah itu. Sejauh ini permasalahan situs yang terpendam cukup dalam dan berada di lahan-lahan penduduk. Sejauh ini juga pemerintahan Desa Brumbung antusias merawat dan menjaga benda-benda purbakala. Sejumlah benda cagar budaya yang ditemukan di tempat itu dikumpulkan di balai desa dengan harapan bisa menjadi wahana edukasi apabila ada warga yang tengah mengurus keperluan di balai desa dan mengajak anak-anaknya bisa menyaksikan langsung situs tersebut sambil belajar sejarah. Eksplorasi jejak sejarah di Candi Pertitaan Geneng Kediri untuk wisatawan dan generasi muda. Tahukah kamu bahwa di balik tanah Kediri tersimpan jejak sejarah yang menakjubkan? Candi Pertitaan Geneng yang dahulu tertimbun akibat letusan dahsyat Gunung Kelut kini mengungkapkan kisah masa lalu yang penuh misteri dan keindahan budayanya. Candi ini adalah bukti nyata bahwa kayanya warisan leluhur kita. Dengan mengeksplorasi Candi Pertitaan Geneng ini, kamu tidak hanya menikmati keindahan arsitektur kuno, tetapi juga belajar tentang sejarah peradaban di masa lampau yang luar biasa. Mari datang, jelajahi, dan resapi keajaiban yang tersembunyi ini. Ajak teman-temanmu, dukung pelestarian budaya dan jadilah generasi yang bangga akan warisan Nusantara. Lokasinya di Kecamatan Kepo, Kabupaten Kediri. Jangan lupa abadikan momenmu dan bagikan keindahan Candi Pertitaan Geneng ini ke dunia. Yuk jadikan perjalananmu lebih bermakna dengan menelusuri sejarah di Candi Pertitaan Geneng ini. Ini pintu masuk dari Candi Pertitaan Geneng yang lokasinya di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Nah, struktur candi cagar budaya ini merupakan pertitaan berbahan bata kuno. Ini benda bersejarah atau cagar budaya Jaladwara Dewi Sintala, Jaladwara. Batu ambang pintunya tampak seperti ini.
Jadi ini pintu masuknya. Masuk di candi ini ada berbagai macam lumpang ya, kayak lumpang gitu ya, lingga dan yoni mestinya ini, tapi kecil-kecil ini. Jadi lingga dan yoninya ini semuanya ya. Ini juga ada yoni. Nah, lingganya kurang tahu di mana. Ini lokasinya. Nah, kita masuk ke candinya, Candi Petitan Geneng ini. Nah, ini petitaannya ya. Candi ini adalah candi istilahnya pemandian ya, candi pemandian. Anda kurang tahu dari kerajaan mana dulunya. Yang jelas candi ini merupakan sumber air yang ada di candi ini. Nah, airnya mengalir terus dari sini. Ini ada relief orang berkuda di sana. Saya coba telisik ke bawah. Jadi ini candinya. Ini masih dalam proses ekskavasi, jadi belum sepenuhnya tergali. Masih sebagian tergali. Ya, ini petitaannya. Nah, ini sumbernya ada di sebelah sini. Ini tampak seperti ini. Ini Candi Petitan Geneng. Nah, ini airnya bersih sekali, jernih di Candi Petitan Geneng ini. Nah, ini susunan batu batanya, batu bata khas Majapahit kuno ya, ukurannya besar-besar, dan tebal. Ini lokasinya di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ini lokasi candinya, petitaan di sini ya. Jadi candi model petitaan. Nah, ini semuanya. Airnya begitu jernih ya, airnya begitu jernih sekali. Ini airnya nah, ini ada tempat untuk sumber airnya. Di sana mestinya juga ada sumber air tapi tidak mengalir. Ini ada patung orang berkuda, ini juga sumber airnya mestinya ya. Ini sumber air. Nah, ini ada pancurannya 5 di sini ya. Ada pancurannya 5. Yang sebelah sini ini, dan yang ada patungnya ini itu ada tempat air keluarnya mestinya ya. Ini juga. Ini Candi Petitan Geneng. Nah, lokasinya di Kabupaten Kediri, Kecamatan Keling. Ini lokasi Candi Petitan Geneng. Ya, ini ada juga hiasan candinya tampak seperti ini ya, hiasan candinya. Nah, ini ada tumpukan batu, fondasi atau bagaimana. Nah, ini sumber airnya tampak seperti ini dari Candi Petitan Geneng. Nah, lokasinya tampak seperti ini, Candi Petitan Geneng. Ini berada di pesawahan ya, di tengah-tengah pesawahan. Ini ya, sekitaran candi. Nah, candinya ada di tengah-tengah, ada sumber airnya di sini. Petitan Geneng. Pancurannya sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang mengalir cuma ada 1 yang sebelah sini. Kemudian ada relief candinya ya. Bukan relief tapi mungkin ornamen dari candi. Ini model candi petitaan ya, yang
ditemukan sekitar tahun 2016 kata penduduk sekitar sini. Ini candinya. Airnya cukup jernih sekali ya. Nah, ini Candi Patritaan Geneng. Ini sebelah sananya depannya adalah relief patung orang berkuda ya. Orang berkuda yang bawahnya mestinya adalah pancuran air. Cuman yang mengalir cuma ada satu ini aja. Ini dari Candi Patritaan ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk kita sikapi atau kita ikuti, dan buang sisi yang kurang baik. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Saya Sugeng Haryadi dari Candi Patritaan Geneng. Sampai jumpa di episode selanjutnya di candi yang lain. Jangan lupa like and subscribe-nya.